Kita akan mengetahui bagaimana perkembangan terkini dan juga situasi Jepang pasca gempa yang terjadi. Kita akan bergabung dengan Muhammad Al-Aula, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo. Selamat siang waktu Indonesia, Pak. Selamat sore waktu Jepang, Mbak Caca. Baik, Pak, dari wilayah yang terdampak, di sana ada berapa WNI dan bagaimana kondisi mereka? Selamat sore, terima kasih. Di wilayah yang terdampak gempa yang berlangsung malam itu ada sekitar 11.000 warga negara Indonesia yang berdomisili di sana. Saat ini dari laporan yang kami terima dari koordinasi dengan simpul-simpul masyarakat di wilayah tersebut, alhamdulillah sampai dengan saat ini wawancara berlangsung, warga negara Indonesia yang berada di sana dalam kondisi aman dan mereka sudah kembali berkegiatan seperti semula. Demikian Mbak Caca. Semuanya dalam kondisi aman, kemudian bagaimana tempat tinggal mereka, Pak? Ya, sampai dengan saat ini juga kami telah melakukan komunikasi dengan simpul-simpul warga negara Indonesia yang kami sampaikan tadi, dan kami belum menerima informasi terkait dengan kerusakan-kerusakan yang signifikan yang dialami oleh warga, maupun juga kami belum menerima informasi terkait apakah ada yang mengalami luka. Dan sejauh ini informasi yang kami terima adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di daerah tersebut, di wilayah tersebut, dalam kondisi aman, dan mudah-mudahan tidak ada perkembangan yang negatif yang kami terima. Dan tapi pada prinsipnya kami terus melakukan verifikasi lebih lanjut terkait dengan kondisi warga negara Indonesia yang berada di 3 wilayah tersebut. Selain berkomunikasi lewat telepon, apakah dari KBRI juga ada yang datang langsung ke sana? Atau seperti apa mekanismenya sebenarnya? Saat ini belum ada dari KBRI yang bisa menuju tempat lokasi karena memang kita semuanya akan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Tapi rest assured bahwa kami memiliki jaringan komunikasi yang insya Allah cukup kuat, dan walaupun juga memang tentunya kami akan terus memantau situasi. Jadi sebagai informasi Mbak, ada berbagai kelompok WhatsApp group juga tentunya yang kita manfaatkan untuk saling membagi informasi, saling berbagi perkembangan yang ada di lapangan, sehingga kemudian itu akan menentukan bagaimana nantinya sikap langkah KBRI yang paling tepat untuk dilakukan terkait dengan upaya pelindungan WNI yang ada. Tapi sebagai informasi seperti yang kami sampaikan tadi, untuk sampai detik ini kita alhamdulillah mendapatkan informasi yang masih positif, dan tapi tentunya kita sangat terbuka untuk menyesuaikan nantinya dengan perkembangan yang ada di lapangan. Demikian, Mbak. Itu artinya sebenarnya dipastikan bahwa hubungan KBRI dengan 11.000 warga negara Indonesia yang berada di 3 wilayah terdampak ini terbuka, berjalan dengan lancar 24 jam ya, Pak? Betul, jadi artinya komunikasi KBRI dilakukan dengan simpul-simpul masyarakat ya, yang biasanya bergabung dengan komunitas-komunitas. Sebagai informasi, ada 200 lebih komunitas warga negara Indonesia yang ada di Jepang yang tergabung dalam kelompok WhatsApp group dan juga berbagai macam kelompok-kelompok kegiatan komunikasi dalam berbagai bentuknya. Dan ini komunikasi terus berlangsung sampai dengan saat ini juga, dan kami bisa sampaikan bahwa seperti yang kami tadi ungkapkan, sampai dengan detik ini kami belum menerima informasi terkait warga negara Indonesia yang menjadi korban. Tapi tentunya kita semuanya sangat terbuka dengan berbagai perkembangan, potensi perkembangan yang ada, dan itu akan menentukan nanti bagaimana langkah KBRI maupun juga KJRI Osaka di tahapan berikutnya, Mbak. Baik, Pak, bagaimana sebenarnya cuaca di sana, kemudian prediksi dan juga perakiraannya, Pak? Saat ini Jepang sedang memasuki musim dingin, dan dalam perkembangannya memang cuaca cukup turun ya, berada di antara 1 sampai 5 derajat Celcius, terutama di daerah Hokkaido yang di bagian utara, dan di beberapa tempat memang mulai turun salju. Kalau tidak salah semalam disebutkan bahwa pada saat terjadinya gempa, suhu udara di daerah utara itu adalah sekitar 0 sampai 1 derajat Celcius, dan memang cukup dingin. Demikian juga bahwa saat ini di Jepang memang terjadi peningkatan gejala influenza yang dialami oleh banyak warga, dan ini memang membuat situasi membuat kita harus lebih berhati-hati lagi. Dan kemudian kalau kita bicara tentang prediksi sebagaimana yang sudah diberitakan di berbagai media, memang pihak otoritas dari Jepang itu mengingatkan untuk kita semua lebih berhati-hati, karena dalam 1 minggu ke depan diperkirakan masih akan ada
getaran-getaran yang juga akan terus dimonitor oleh pihak otoritas tempat, sehingga kemudian juga warga negara, baik warga negara Jepang maupun warga negara asing termasuk warga negara Indonesia, harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kemudian harus selalu mengikuti perkembangan yang berlangsung dan juga informasi yang dikeluarkan oleh otoritas tempat di sini. Baik, mengenai dampak secara keseluruhan Pak, sebenarnya seberapa besar dampak yang terjadi akibat gempa yang terjadi pada Selasa pagi, sebesar apa kerusakan-kerusakan di 3 wilayah terdampak tersebut? Sebagai gambaran saja Mbak, memang tadi malam ketika gempa bumi terjadi pada pukul 11.15 malam, kami yang di Tokyo yang jaraknya cukup jauh dari pusat gempa yang berada di sebelah utara, memang getaran yang dirasakan itu sangat terasa sekali. Sebagai gambaran pula bahwa Jepang sebagai negara yang kerap mengalami gempa bumi, itu kira-kira sekitar 2.000 kali gempa bumi setiap tahun. Dan gempa yang tadi malam berlangsung memang relatif paling kencang dibandingkan beberapa gempa sebelumnya. Jadi memang kalau kita bisa bayangkan di Tokyo yang jaraknya cukup jauh juga terasa sangat signifikan. Tentu kita bisa bayangkan di wilayah yang terdekat dengan epicentrum, tentunya goncangannya seperti yang sekarang terlihat di layar kaca memang sangat keras sekali. Nah, terkait dengan dampak yang terjadi, kami kira memang pihak pemerintah Jepang yang saat ini sedang melakukan assessment lebih lanjut akan memberikan laporan-laporan yang terus berkala dan juga selalu kita sebarkan ke rekan-rekan masyarakat Indonesia maupun juga sebaliknya rekan-rekan masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan informasi dari pihak prefecture maupun juga dari pihak kecamatan-kecamatan, karena memang biasanya simpul-simpul evakuasi maupun proses tanggap darurat dilakukan di tingkat terdekat dengan masyarakat, dalam hal ini kecamatan, dan itu yang selalu dibagi di antara masyarakat Indonesia. Dan saat ini informasinya masih terus berkembang terkait dengan dampak yang terjadi, dan pihak pemerintah Jepang juga saat ini terus melakukan penilaian terkait dengan efek yang ditimbulkan oleh gempa tadi malam itu, Mbak. Pak, sebenarnya mekanisme peringatan dan juga mekanisme penanganan saat terjadi dan juga pasca jika gempa terjadi di Jepang, dari pemerintah Jepang seperti apa, dari KBRI seperti apa, dan jika memang masih terjadi lagi nanti, yang kita harapkan tidak ya Pak ya, namun jika terjadi lagi, bagaimana keluarga di Indonesia dapat menghubungi jika mereka tidak bisa menghubungi keluarganya, apakah bisa langsung ke KBRI? Baik Mbak, kalau bicara tentang mekanisme di Jepang sendiri, karena memang negara ini sudah sangat sistemnya sudah sangat well established. Sebagai gambaran saja, untuk gempa memang tidak bisa diprediksi, kita semuanya tahu. Tapi ketika gempa mulai terjadi, di handphone kita masing-masing sudah akan muncul langsung alarm terkait dengan kondisi emergensi yang sedang terjadi, dan itu kemudian jauh sebelum terjadinya gempa, selalu dilakukan kegiatan disaster prevention awareness program, di mana di masing-masing kelurahan maupun juga di tempat-tempat kerja maupun juga di sekolah-sekolah selalu diberikan informasi pelatihan terkait bagaimana melakukan kegiatan tanggap darurat. Jadi secara prinsip masyarakat Jepang sudah terbiasa untuk melakukan proses evakuasi. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia jika ada keluarga yang berada di Jepang dan kemudian tidak bisa dikontak, kami melalui kanal-kanal akun sosial media di KBRI Tokyo maupun di KJRI Osaka telah menyampaikan nomor hotline yang bisa dihubungi untuk kemudian mencoba untuk kita bersama-sama lakukan verifikasi maupun konfirmasi di mana keberadaan dari warga negara Indonesia yang berada di Jepang. Nah, dalam konteks ini, Mbak, mohon izin kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di Jepang maupun juga di seluruh dunia agar mengupdate data diri di dalam portal Peduli Lindungi yang ada di semua website KBRI yang ada di seluruh dunia termasuk di KBRI Tokyo. Dengan demikian datanya bisa lebih tercatat di pihak KBRI maupun KJRI, termasuk juga nomor telepon maupun juga kontak darurat, kontak eratnya. Sehingga ketika terjadi situasi seperti ini, jika memang mengalami blackout dan kemudian juga
handphonenya mungkin tidak sempat terselamatkan pada saat terjadinya bencana alam seperti ini, orang-orang terdekat yang ada di dalam circle data yang disampaikan pada KBRI bisa menjadi simpul informasi bagi keluarga yang ada di Indonesia, sehingga kemudian tetap bisa tersambung dan bisa melanjutkan komunikasi untuk kemudian menjaga ketenangan dari pihak keluarga, dan kemudian kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan tanggap darurat yang diperlukan sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Demikian, Mbak. Baik, terus perbaharui data dan juga dapat menghubungi hotline KBRI 24 jam. Seperti itu ya, Pak? Betul, Baik. Mbak. Baik, terima kasih Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo Muhammad Alaula telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih.